Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi azza wa jalla حيث قال تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعتبئ السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan melantunkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat dan keluarga beliau, dan untuk seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaikilah keadaan atau hubungan di antara sesama kalian. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah bertambah bagi orang-orang zalim kecuali mereka semakin merugi. Dari sini para ulama menulis begitu banyak karya, dan di antara karya-karya fenomenal adalah bagaimana mereka bisa mengeluarkan, menyimpulkan beberapa prinsip atau kaidah dari Al-Quran tersebut yang apabila kita membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya, maka itu menjadi obat, menjadi nutrisi untuk jiwa dan perbaikan bagi kehidupan kita. Dan salah satu kaidah yang ada di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Allah menyebutkan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, yang artinya di antara orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak akan pernah tahu siapa di antara mereka yang paling bermanfaat untuk kehidupan kalian di dunia maupun akhirat. Dari ayat ini setidaknya bisa kita ambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, dahulu kala orang-orang Arab terbiasa membagi warisan sesuai dengan kebutuhan atau hajat mereka. Jika orang tua lebih membutuhkan, maka harta waris diserahkan semuanya kepada orang tua, kepada ayah dan ibunda. Tapi jika ternyata yang membutuhkan adalah anak-anak, maka seluruh harta warisan diberikan kepada anak-anak dan tidak tersisa untuk orang tua. Dan kadang-kadang mereka membagi rata bagian antara orang tua dan anak-anak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu keadaan kita, karena dialah yang menciptakan kita,
Maka Allah menetapkan hukum pembagian warisan secara rinci dan detail di dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dan 176. Dan pembagian ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Karena pembagian ini adalah pembagian yang datang dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan pembagian ini adalah pembagian yang tidak ada cacat di dalamnya. Tidak ada kelemahan hukum di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di antara maksud dari pembagian warisan ini dengan hukum Allah adalah supaya tercipta keadaan keluarga yang baik, keadaan keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari pertikaian, pertengkaran, permusuhan, dan konflik-konflik yang senantiasa mendatangkan kesedihan, kedukaan, ketidakdamaian hingga ajal menjemput seseorang. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Kita tidak tahu saat ini kita menganggap mungkin orang tua yang paling banyak berjasa kepada saya, mungkin anak yang paling berjasa untukku. Anak-anak laki-laki begitu membanggakan, anak-anak perempuan menjadi beban, dan seterusnya. Tapi lihatlah pada suatu masa ketika anak laki-laki pergi merantau semuanya, kemudian seorang ayah dan ibu sudah semakin tua dan renta, tersisa satu anak perempuannya yang dekat dengan rumahnya, lalu dialah yang kemudian sering datang untuk mengurus, membantu, mengasuh kedua orang tuanya, mencukupi kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan kita terhadap masa depan sangat sedikit sekali. Maka hendaknya kepada seorang muslim untuk bersikap seadil-adilnya kepada seluruh anggota keluarganya. Adil kepada ayah dan ibunya, adil kepada anak-anaknya, adil kepada pasangannya, sehingga rahmat Allah datang kepadanya, sehingga kebaikan-kebaikan senantiasa menaungi dirinya beserta keluarganya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hendaknya bagi seorang muslim untuk gemar mendatangi segala pintu-pintu kebaikan. Ada amalan-amalan yang levelnya besar, tapi ada juga amalan-amalan yang seringkali dianggap remeh oleh manusia. Tapi coba perhatikan, Sayyidina Bilal bin Rabah, suatu hari dia ditegur, disapa oleh Rasulullah SAW, "Wahai Bilal, apa yang engkau kerjakan? Sampai-sampai aku mendengar suara terompahmu, suara alas kakimu sudah sampai di surga." Maka kemudian Sayyidina Bilal mengatakan, "Tidaklah aku selesai dari melaksanakan wudu kecuali aku mengikutinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sebuah amalan yang tidak terfikirkan oleh sahabat yang lain." Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan amal-amal ibadah kita. Kita datangi semua pintu-pintu kebaikan. Kita mulai dari yang paling besar, yaitu membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 pintu yang barang siapa memasukinya tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan membelanjakan harta yang Allah rizkikan kepadanya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka orang-orang inilah yang melakukan perniagaan lan tabur, yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, maka Allah akan sempurnakan pahala untuknya, dan Allah akan tambahkan karunia-karunia bagi orang tersebut. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha pengampun terhadap segala kesalahan kita apabila kita bertobat. Syakur, Maha berterima kasih terhadap segala amal kita yang kurang, terhadap ibadah kita yang tidak sempurna, tetapi Allah menerimanya dan memberikan tambahan untuk kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Maka dengan kita memperhatikan ayat ini, semoga hati kita, jiwa kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui keadaan kita. Hendaknya kita semakin bersemangat di dalam menerapkan syariat Allah, khususnya dalam pembagian harta waris, dengan harapan harta kita menjadi barokah, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian dengan menerapkan ayat ini, kemudian kita bersikap baik kepada keluarga kita, Allah jadikan kita laki-laki yang saleh, ayah yang saleh, suami yang saleh, anak yang saleh untuk ayah ibunda kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala balasan untuk kita, jannatu adnin yadkhulunaha, masuk surga Aden mereka semuanya. Wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama dengan orang tua, pasangan dan anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, bahkan saat kita nanti masuk surga, para malaikat sudah menyambut kita di setiap pintunya. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untuk kalian semua karena kalian telah sabar. Sabar di dalam berbuat baik kepada keluarga, sabar di dalam melindungi mereka dari api neraka, sabar di dalam rangka mencari dan menghidupi mereka dengan harta yang halal dan thayyibah. Fa ni'ma uqbad dar, maka jannah Aden adalah sebaik-baik tempat kembali. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa serta memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki keadaan kita, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang laki-laki, tidak melupakan untuk memberikan hak kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, dengan cara senantiasa melazimi membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia lebih mudah untuk istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membaca Al-Quran melembutkan hati. Kita mungkin hanya memperbaiki huruf-hurufnya, tajwidnya, tahsinnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ketenangan hati, rahmat, bimbingan ilmu serta hidayah, dan itu semua adalah bentuk kasih sayang diri kita kepada diri kita. Kita memberikan hak terbaik untuk jiwa kita. Kita memberikan pertolongan kepada diri kita sendiri. Karena sebagai seorang muslim, sebagai seorang laki-laki, beban kita banyak, tanggung jawab kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu kembali kepada Allah, maka kita perlu kembali membuka kalam-kalamnya sehingga Allah memperbaiki jiwa dan kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyempurnakan ibadah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memperbaiki setiap keadaan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tansura ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.